Satu malam bersama gadis. Bab 097. Hari-hari Damian pun berjalan kembali seperti biasanya. Delisa kini juga sudah mulai mendaftar ke sebuah universitas. Karena ia sudah lulus sekolah, dan sebentar lagi adik kecilnya itu akan menjadi seorang mahasiswi. Untuk saat ini Damian hanya ingin fokus untuk membahagiakan adiknya. Ia tidak ingin jika Delisa bernasib sama sepertinya. Untuk itu kali ini Damian begitu ketat menjaga adiknya. Karena di rumah ialah yang bertanggung jawab atas Delisa, karena Deo dan Citra tinggal di rumah yang berbeda. Naima sempat mengajak Diandra untuk kembali ke rumah itu, tapi ia menolaknya karena ia merasa sangat betah di rumah yang dibelikan oleh Deo. Diandra juga berpikir, jika suatu saat nanti Damian pasti akan menikah kembali dan istrinya pasti akan tinggal di sana. Diandra ingin jika mereka menjalani rumah tangganya masing-masing dengan tenang. Di rumahnya Andara memijat kepalanya yang terasa begitu pusing. Ia benar-benar tidak menyangka atas kabar yang membuat jantungnya begitu terguncang. "Ada apa?" tanya Alana. Beberapa kali ia melihat suaminya ini terus menghela nafasnya. Wajah Andara juga terlihat begitu kusut, tidak seperti biasanya. Apa ia tengah mengalami masalah di perusahaan? Astaga, jangan-jangan. "Sayangku, apa perusahaanmu bangkrut?" tanya Alana tiba-tiba. Ginjal Andara semakin berdenyut mendengar ucapan sang istri tercinta. "Bangkrut? Yang mana?" tanya Andara balik. Karena ia memiliki banyak cabang perusahaan yang tersebar luas di luar dan di dalam kota. Bahkan perusahaannya sudah tembus ke luar negeri. Aku bertanya dan kau malah balik bertanya." Andara pun kini paham apa maksud dari Alana, mungkin karena Alana melihatnya begitu frustasi hingga ia mengira jika dirinya bangkrut. Astaga, itu akan sangat bahaya, jika Alana menganggap dirinya bangkrut. Anadra takut jika istrinya yang cantik itu akan mencari suami baru. Andara pun tiba-tiba memeluk Alana, membuat pikiran Alana yang sependek pisang itu semakin yakin jika suaminya ini mengalami kebangkrutan. "Sayang, jadi benar kau sudah bangkrut?" tanya Alana lagi. "Tidak," jawab Andara sembari melepaskan pelukannya dari Alana. Ia tatap wajah cantik yang sedang menatapnya dengan bingung itu. Pikiran Andara semakin kacau saat membayangkan Alana akan menjadi rebutan para pengusaha kaya. "Lalu, kau kenapa?" tanya Alana lagi. Ia begitu penasaran dengan suaminya itu. Andara pun mulai memasang wajah yang serius. "Ini tentang Om Valdi," jawab Andara. "Oh Pet, kenapa dia? Apa dia mencari masalah lagi dengan perusahaanmu?" tanya Alana. Andara menggelengkan kepalanya. "Tidak sayang, bukan itu. Perusahaanku tidak akan mudah ditembus olehnya, karena memiliki keamanan yang ketat." Andara menghela nafas sejenak lalu ia pun melanjutkan perkataannya. "Selama ini aku memang selalu mengawasi Valdi, orang-orangku selalu mengawasinya. Itu 19. Karena bagaimanapun kuatnya perusahaanku, yang aku khawatirkan adalah jika Valdi akan melakukan hal licik. Tapi, di balik dari semua yang aku khawatirkan ternyata ada hal yang membuat aku sangat terkejut. Hal yang tidak pernah aku pikirkan selama ini." Tutur Andara panjang lebar. "Apa itu?" tanya Alana penasaran. "Valdi memiliki seorang anak dari perempuan lain, anak yang selama ini tidak diketahui olehnya. Dan ia pun baru mengetahui hal itu belum lama ini." "Apa?" Alana cukup terkejut mendengarnya. Apa benar jika Valdi memiliki anak dari perempuan lain? Tapi siapa perempuan itu? Apa Alana mengenalnya? Andara pun melanjutkan kembali perkataannya, setelah memastikan pada Alana untuk tidak mengatakan hal itu pada siapapun. Karena Andara tidak ingin menjadi penyebab kehancuran klus Stefano Valdi. Kalaupun nanti Amara mengetahuinya, biarlah ia tahu sendiri tanpa ada campur tangan Andara.
Apa kau tahu siapa anak Valdi? Tanya Andara. Alana pun masih menyimak perkataan suaminya. Dia adalah Aura. Apa? Sekarang aku tahu, kenapa Valdi begitu ingin menghancurkan Marvin. Ia ingin balas dendam pada pria itu. Ya Tuhan, Alana menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang ia dengar. 20. Tapi kenapa si Opet ingin balas dendam pada Marvin? Tanya Alana. Andara terlihat diam sebentar, berusaha mencerna apa yang baru saja ia pikirkan. Mungkin selama ini Valdi mencari tahu tentang kehidupan Kejora dan juga Aura, berusaha memahami apa yang terjadi di balik semua kesulitan yang mereka alami, gumamnya pelan. Dia mulai merasa yakin bahwa Valdi sangat marah dan benci pada Marvin, karena cara ia memperlakukan putrinya yang sangat tidak adil. Aku tahu itu hanyalah asumsi, tapi rasanya itulah satu-satunya alasan yang mungkin membuat Valdi ingin menghancurkan Marvin. Andara menarik nafas, mencoba merangkai kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Dan memang, Valdi sangat marah ketika mengetahui bahwa ternyata Stefanolah yang lebih dulu menghancurkan Marvin, mengambil tindakan yang seharusnya ia lakukan. Aku bisa merasakan begitu besar amarah dan kekecewaannya pada saat itu. Dia menghela napas panjang, menyadari betapa rumitnya konflik yang melibatkan kehidupan mereka semua. Andai saja saat itu Kayla terlambat memberitahukan aku, mungkin Valdi akan membuat kekacauan di sana. Untung saja Erik bisa dengan cepat mengatasinya saat itu. Ucap Andara lagi. Oh ya ampun, aku baru tahu jika orang jahat seperti si Opet begitu menyayangi putrinya. Tapi, kasih sayangnya itu tidak bisa ia curahkan kepada Aura langsung. Karena itu akan sangat bahaya untuk rumah tangganya. Ucap Alana. Aku yakin jika Tante Amara pasti akan marah besar jika mengetahui hal ini, ia pasti akan sangat kecewa pada suaminya. Yang begitu tega mengkhianati dirinya, hingga mempunyai seorang anak dari perempuan lain. Aku tidak bisa membayangkan, jika suamiku berselingkuh sampai memiliki anak dari wanita lain. Jika itu sampai terjadi, akan aku cincang pisangnya. Lalu aku berikan untuk makanan kambing. Alana sangat geram, mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Valdi. Tapi aku tidak begitu, sayang. Aku sangat setia karena aku sangat mencintaimu. Ucap Andara. Tatapan Alana pun kini mengarah pada Andara, tentu saja kau harus setia. Memangnya kau ingin berselingkuh dengan siapa? Apa aku kurang cantik? Apa dadaku kurang besar? Hingga kau harus berselingkuh dengan wanita lain? Tanya Alana. Andara menggelengkan kepalanya, tidak, kau sangat cantik dan ukuran dadamu sudah pas. Tidak besar dan tidak kecil, aku suka. Jawab Andara jujur, karena ia memang sangat suka pabrik susu murni milik istrinya. Benarkah? Tanya Alana, malu-malu kambing pada Andara. Membuat Andara semakin gemas saja. Hal inilah yang selalu membuat Andara semakin mencintai Alana. Ia wanita yang unik dan lain dari yang lain. Benar sayang, jawab Andara, lalu mengecup bibir cerewet itu. Ah, kau membuatku malu saja. Alana menutup wajahnya tapi ia masih mengintip sedikit, untuk melihat wajah tampan suaminya yang sangat sayang jika dilewatkan. Andara pun menarik Alana hingga istrinya itu duduk di pangkuannya. Kau adalah wanita yang begitu istimewa untukku. Tidak ada alasan untukku, untuk berpaling darimu. Ucap Andara lagi, ia tersenyum melihat Alana yang sedang malu-malu kambing padanya. Kau juga adalah suami yang sempurna untukku, kau tampan, baik hati dan juga kaya raya. Oh ya ngomong-ngomong, Abian sudah tidur. Ucap Alana. Andara langsung tertawa, dan kemudian ia pun langsung menggendong tubuh Alana dan membawanya naik ke atas kasur. Kalau begitu, kita lakukan tugas kita sekarang saja.
Andara mulai mengungkung Alana, tak lupa. 21. Bibirnya ia tempelkan di bibir Alana dan mengecupnya dengan lembut. Baiklah, sayangku, aku sudah siap, bisik Alana dengan suara lembut yang menunjukkan secercah gugup. Pada akhirnya, malam itu menjadi saksi sebuah pertemuan jiwa dan kasih yang tak terlupakan. Bersama mereka melalui liku-liku gelapnya malam, saling berbagi cinta dan kehangatan dalam dekapan erat yang memadu jadi satu. Pagi ini Deo bangun tidur dengan kepala yang terasa sangat pusing, bahkan lingkaran hitam di sekeliling matanya terlihat begitu jelas. Semalam, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena bayinya terus terbangun dan mengajaknya begadang. Bayi tampan itu sepertinya memang ingin menghabiskan waktunya bersama dengan Deo, terbukti ia terus tersenyum dan juk berceloteh dengan senang saat melihatnya. Ya ampun mas, kau terlihat jelek sekali. Ucap Diandra sambil tertawa, saat melihat wajah Deo yang begitu kusut, mirip sekali dengan panda yang baru saja bangun tidur. Ini semua karena Elsan, semalaman dia mengajakku mengobrol. Tapi lihatlah dia sekarang, dia tidur begitu nyenyak. Deo tersenyum saat melihat bayi tampannya yang terlelap saat ini. Sepertinya dia memang senang menghabiskan waktunya bersama denganmu. Ucap Diandra. Ya, mungkin karena seharian aku selalu sibuk hingga tidak ada waktu untuk bermain dengannya. Kau benar, jangan terlalu sibuk dan melupakan kami. Diandra berkata dengan manja, membuat Deo suka melihatnya. Istrinya ini memang jarang sekali bersikap manja padanya, padahal Deo sangat suka jika Diandra bermanja padanya. Deo tersenyum dan memeluk istrinya, maafkan aku, tapi semua yang aku lakukan adalah untuk kalian. Ucap Deo. Diandra pun tersenyum, ia sangat bahagia karena kini Deo telah berubah dan selalu memprioritaskan dirinya dan juga anak mereka. Tapi, bagaimanapun juga Diandra selalu mengingatkannya agar Deo juga bisa membagi waktunya dengan anak-anaknya yang lain. Ya, meskipun mereka sudah dewasa, tapi tetap saja sebagai seorang ayah, Deo harus tetap memperhatikan mereka. Apalagi Delisa, kini ia sudah mulai beranjak dewasa. Diandra khawatir jika gadis itu salah melangkah dan membuatnya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti biasa pagi ini Damian mengantar Delisa untuk pergi kuliah, hari-harinya kini memang ia dedikasikan untuk adiknya dan selalu berusaha untuk menjaga dan juga melindunginya. Sebagai seorang kakak, tentu ia khawatir pada adiknya. Apalagi kini Delisa sudah beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Tak seorang pun dapat menyangkal pesona Delisa yang memikat hati banyak pria. Namun, seringkali mereka harus menelan kekecewaan karena Delisa selalu menolak ajakan untuk menjalin hubungan asmara. Tak ada yang sanggup menggeser fokus gadis itu dari obsesinya untuk meraih prestasi di bangku kuliah. Seolah tiada daya tarik apapun yang mampu menggoyahkan tekad Delisa untuk mencapai cita-cita, bahkan asmara sekalipun. Jika kau akan pulang, minta sopir untuk menjemputmu. Jangan pulang sendirian, ucap Damian, memberikan nasihat lada adiknya itu. Sambil fokus menyetir, ia juga terus menasihati adiknya agar selalu tetap berhati-hati dan tidak salah melangkah. Iya kakak, ya ampun setiap hari kau selalu mengatakan hal yang sama padaku. Aku pasti ingat semua pesan-pesanmu itu, jawab Delisa. 22. Kau tidak mengerti kekhawatiranku, aku ini kakakmu. Iya kakakku sayang. Damian mencebikkan bibirnya, jangan bercanda. Kakak, apa kau tidak ingin menikah lagi? Tanya Delisa. Untuk saat ini aku tidak memikirkan hal itu, jawab Damian. Sampai kapan kakak akan menduda? Damian mengangkat bahunya acuh, entahlah, hanya saja aku sedang tidak ingin memikirkan tentang pernikahan. Aku ingin fokus menjalani hidupku saja,
pernikahan bukan hal yang mudah. Dan aku sudah merasakannya, jawab Damian. Sayang sekali, padahal aku punya kandidat untuk calon kakak iparku. Orangnya agak gila juga pecicilan, tapi aku yakin jika kakak akan bahagia dengannya. Damian tertawa, kenapa kau merekomendasikan perempuan gila untuk kakakmu? Dia tidak gila, hanya agak gila. Kini Delisa yang ikut tertawa. Oh ya, kenapa aku jadi ragu dengan perempuan rekomendasimu itu? Aku takut jika aku akan ketularan gila, ucap Damian. Apa kakak tahu siapa orang yang aku rekomendasikan untuk menjadi istrimu? Mana aku tahu, aku tidak mengenal teman-temanmu. Kakak ini, kenapa kakak bisa sampai lupa temanku? Yura pasti sedih mendengarnya, ucap Delisa, membuat Damian pun langsung melihat ke arah Delisa. Apa? Yura? 23. Iya, sepertinya dia menyukaimu, jawab Delisa. Damian hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kau ini, kalian masih kecil. Sudahlah, jangan membicarakan hal itu, ucap Damian. Untuk saat ini ia tidak ingin dulu menjalin kasih dengan siapapun. Sekarang Damian hanya ingin fokus pada pekerjaan dan juga adiknya. Delisa pun mengerucutkan bibirnya, padahal kalau Yura menjadi kakak iparku akan sangat menyenangkan. Kami sudah akrab, setiap malam kami pasti bisa saling bercerita. Pasti akan seru sekali. Kau ingin Yura menjadi kakak iparmu, hanya karena kau ingin banyak bercerita padanya? Tanya Damian sambil tertawa dan mengacak-acak rambut adiknya. Tidak seperti itu juga. Dan jangan mengacak-acak rambutku, seru Delisa kesal pada kakaknya. Damian tergelak melihat adiknya yang kesal, rasanya sudah sangat jarang ia bercanda dengannya. Karena masalah dan juga luka hatinya, membuat Damian lebih sering terdiam dan jarang bicara. Amara kini tengah memendam amarahnya yang sangat besar, saat ini hatinya tengah merasa sangat kecewa dan juga terluka. Ia tidak menyangka jika suaminya akan mengkhianati dirinya. Amara sungguh kecewa dan hatinya benar-benar terluka, saat mengetahui Valdi tengah mengkhianatinya dengan begitu kejam. Kabarnya memang belum pasti, tapi jika dilihat dari gerak-gerik suaminya, juga sikapnya yang berbeda akhir-akhir ini, membuat Amara begitu yakin jika Valdi tengah berselingkuh dengan seorang wanita. Wanita muda yang menjadi istri dari anak keponakannya. Gila, ini sungguh gila, apa otaknya sudah tidak waras? Kenapa ia bisa jatuh cinta pada istri Stefano? Benar-benar kurang ajar, pekik Amara. Ia menarik rambutnya dengan frustasi. Hatinya tak bisa menerima pengkhianatan ini. Kabar ini belum jelas, Nyonya. Motif dibalik Tuan Valdi selalu memantau Nona Aura, masih diselidiki, ucap pria itu. Amara mengangkat kepalanya, perasaan tercampur antara amarah dan kesedihan mewarnai pandangan matanya yang sembab. Di dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan itu mulai menyiksanya. Bagaimana mungkin? Mengapa ini terjadi padaku? Dia merasa hancur, tidak mampu menerima kenyataan bahwa suaminya menaruh hati pada seorang wanita muda yang sangat cantik. Dalam diam, Amara mulai menimbang kegagalan di dalam hidupnya, mencari titik balik di mana mungkin dia telah melakukan kesalahan yang membuat suaminya mencari pelarian di pelukan orang lain. Apakah ini sebenarnya takdir yang harus ia terima? Amara berusaha menahan emosinya yang mulai pecah, menahan amarah dan air mata yang ingin meleleh tanpa henti. Aku harus tetap tegar, batinnya, mencoba menguatkan diri untuk menghadapi apa yang akan datang. Padahal semua yang Amara pikirkan adalah sebuah salah sangka dan juga asumsinya belaka. Kenyataan yang sebenarnya belum ia ketahui. Jika sebenarnya Aura bukanlah selingkuhan dari Valdi, melainkan adalah putrinya. Putri yang dilahirkan oleh Kejora, wanita yang dulu pernah singgah di hatinya. Pergilah,
dan tidak usah lagi mencari tahu tentangnya. Semua ini sudah cukup untukku. Ucap Amara, sambil menghapus air matanya yang menetes membasahi pipi mulusnya. 24. Tapi Nyonya, kami masih menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Kita belum tahu, apa hubungan sebenarnya antara Tuan Valdi dan juga Nona Aura. Ucap pria itu, ia merasa jika tugasnya memang belum selesai. Semua informasi itu sudah cukup untukku. Kau mau buktikan apa lagi? Sentak Amara marah. Tapi, cukup. Sekarang kau pergi dari sini. Akan aku bayar sisa pembayarannya, juga bonus untukmu. Ucap Amara.